Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NCX. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan puasanya bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Buat yang gak menjalankan ibadah puasa, pesan gue ya jangan minum sop buah jam 12 siang depan teman kamu yang lagi puasa ya. Hehe. Oke, di video kali ini gue mau sedikit berbagi pengalaman karena belum lama ini gue baru aja beli motor second nih guys. Dan sempat gue ngerasa galau buat beli motor Yamaha Scorpio atau Honda Tiger. Bahkan gue juga sempat berminat buat beli motor Honda Africa Twin kayak motornya Om Mario Irot. Tapi kalau beli Africa Twin, gue makin bingung duitnya itu dari mana ya kan? Karena emang budget gue tuh terbatas hanya 10 juta rupiah doang. Dan karena niat gue beli motor kali ini adalah untuk eksplor daerah-daerah yang ada di Indonesia, akhirnya gue memutuskan buat beli salah satu motor legendaris pada masanya, yaitu si macan bandel Honda Tiger. Oke, sedikit cerita kenapa gue akhirnya memilih motor Honda Tiger ini guys. Sebenarnya kalau cerita soal motor ini tuh sebenarnya ada sejarah tersendiri juga dalam hidup gue. Karena dulu waktu zaman gue masuk kuliah, gue sempet dibeliin motor Honda Tiger PC sama bokap gue. Waktu itu sekitar tahun 2010. Dan sebenarnya ini adalah motor Honda Tiger 2000 tahun 2006. Kurang lebih penampakan originalnya kayak gini. Dan di motor yang gue beli ini udah dipasangin baju Tiger Evo sama pemilik sebelumnya. Waktu gue ngobrol-ngobrol sama pemilik sebelumnya, ternyata motor ini juga udah menemani dia selama 12 tahun. Pas gue liat BPKB-nya juga statusnya saat itu masih pelajar. Emang deh kalau bicara soal motor Honda Tiger, pasti kita semua yang pernah muda di pertengahan tahun 90-an sampai akhir hayatnya, motor ini pernah diproduksi sampai akhir tahun 2014. Pasti kita semua punya kenangan tersendiri dengan motor ini guys. Karena pada akhirnya motor ini juga sekarang udah berhenti diproduksi. Tapi masih banyak banget bengkel-bengkel dan masih banyak banget juga spare part yang beredar di pasaran, baik itu yang original maupun yang KW. Jadi keputusan gue untuk membeli motor ini selain karena ada sejarah tersendiri dengan diri gue, juga gue merasa aman untuk perawatan ke depannya. Oke, ini adalah penampakan awal waktu udah pindah ke tangan gue. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, sebenarnya motor ini adalah motor Honda Tiger 2000 tahun 2006 yang dipasangin tangki dan bodi belakang Tiger Evo. Waktu gue dapet motor ini gak ada box tutup filter udara dan filter akinya. Dan juga ada minus di tangki, ada bekas tambalan, speedometer mati, dan pelampung bensin yang gak aktif. Tapi menurut gue ini bukan masalah besar karena pelan-pelan bisa gue rapihin. Pembeli sebelumnya buka harga di angka 10 juta rupiah dan setelah nego akhirnya kita sepakat di harga 9,4 juta rupiah. Yang paling gue suka dari motor ini adalah surat-suratnya lengkap, BPKB ada, dan STNK pajaknya hidup. Dan untuk plat kalengnya hidup sampai tahun 2027. Jadi gue gak usah repot-repot mikirin perihal surat menyuratnya. Motor ini juga kaki-kakinya kelihatan gagah, dan ini juga jadi salah satu alasan gue jatuh hati sama motor ini. Untuk velgnya pakai Cemco versi awal ring 17 dengan ukuran depan 250 dan belakang 350. Untuk bannya juga masih gres banget, masih tebel, dan bannya ini pakai ban tubeless merek Maxxis Extra Max. Depan ukuran 100/80 ring 17 dan belakangnya juga sama. Hanya ukurannya lebih lebar dengan ukuran 130/70 ring 17. Shock breaker belakang juga udah pakai Tiger Evo, shock depan dia pakai standar bawaannya Tiger 2000. Jadi tentunya untuk boncengan udah enak banget dengan kaki-kaki kokoh kayak gini. Motor ini juga udah double disc brake, jadi pastinya aman banget buat faktor pengereman dan safety-nya guys. Dan untuk sektor mesinnya, semua masih spek standar pabrikan, hanya udah di oversize 50. Mungkin karena faktor usia, karena motor ini udah mengaspal selama 16 tahun di jalanan. Karburator juga masih standar pabrikan, dan buat bagian kelistrikan juga semua masih berfungsi dengan baik. Lampu depannya terang dan sennya semua hidup, aki masih gres, dan starter mesinnya tinggal disenggol doang langsung hidup nih motor.
Dan yang gue suka juga adalah suara klakson dari motor ini. Overall, gue ngerasa puas banget dengan performa motor ini. Yang gue rasain tuh tenaganya ngisi terus dan nafasnya panjang banget. Mungkin karena di bagian gear setnya udah dipasangin yang ukuran lebar, jadi berasa nafas motor ini tuh kayak nggak ada habisnya. Untuk jalanan yang kosong dan menikung, handlingnya kerasa stabil. Dan kalau untuk jalanan yang lurus, motor ini kerasa lebih enak lagi buat cruisingnya. Cuman minusnya kalau macet aja bobotnya terasa berat dan kurang lincah buat selap-selip. Untuk koplingnya juga kerasa enteng dan responsif. Pokoknya gue rasa motor ini adalah motor yang disayang banget sama pemilik sebelumnya. Kerasa banget ini adalah motor rawatan karena semua yang ada di motor ini berfungsi dengan baik, di luar minus yang tadi gue sebutin. Dan dengan budget 10 juta tapi masih dapat kembalian, gue sih ngerasa puas banget dengan performa dari motor ini, guys. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video gue pada kesempatan kali ini. Semoga si macan ini awet dan gak banyak masalah ke depannya, supaya nantinya gue bisa bikin video touring keliling Jawa atau bahkan keliling Indonesia pakai si macan legendaris ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kalian suka dengan video gue. Tetap waspada di jalanan, stay healthy and stay safety. Ciao. Gua mau belum? Bang, udah bang, sabar bang.